Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari sekarang temanya tentang proses kematian. Ini halamannya sudah 96 di halaman buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, buku tulisan Imam Al-Qurtubi, bab 2 tentang proses kematian. Dulu kita udah belajar tentang proses kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman proses kematian Nabi Muhammad tidak diganggu oleh syaitan. Tapi proses kematian orang yang beriman, siapapun dia selain Nabi Muhammad, diganggu oleh syaitan. Hadis Nabi mengatakan begini: seseorang ketika dia hendak meninggal dunia, maka duduklah di sisinya setan, di kanan dan di kirinya. Di kanannya setan itu berupa ayahnya. Kemudian ayahnya, seolah-olah setan tadi jadi ayahnya, kemudian dipanggil, "Nak, sinilah nak. Sinilah nak, sinilah. Ayah sayang betul sama kau nak. Dari kecil sampai besar, ayah berkeinginan kau jadi anak yang baik. Matilah dalam keadaan agama Nasrani nak. Karena ayah kan sudah meninggal nih. Ayahnya sudah meninggal pak. Ayah sudah meninggal. Maka matilah dalam keadaan Nasrani nak. Karena agama Nasrani itu ternyata agama yang paling benar." Itu kata siapa pak? Setan. Setan berupa ayah. Kira-kira ragu nggak bapak tuh nanti itu? Ragu pak? Ragu pak, karena itu ayah kita pak. Ayah, berarti setan itu bisa nggak menyerupai diri, menyerupai orang lain pak? Bisa pak. Setan itu tuh kemampuan hebatnya pak. Datang setan itu pak kepada seperti ayah. Maka kalau tidak ada ayat Al-Quran, wa yusabbitullahu alladhina amanu, Allah tetapkan hati orang yang beriman, maka matilah kita dalam keadaan Nasrani. Makanya selalu minta kepada Allah kalau bisa mati itu husnul khatimah, tidak diganggu oleh syaitan. Minta kekuatan hati. Karena kemarin kita udah pelajari pak, mati itu sakarat. Sakarat itu artinya apa pak? Mabuk. Mabuk enggak ingat, lupa tuh pak, lupa pak. Kalau enggak iman yang menolong kita pak, itu mati dalam keadaan Nasrani. Itu. Kalau pak tak percaya coba aja lah. Gitu, aku mati dalam keadaan bahaya. Terus di sebelah kiri setan berupa menyerupai ibu kita. Kemudian kalau dalam hadis yang panjang juga mengatakan dia membuka, maaf ini bahasa Nabi ini. Kemudian dia seperti anak, sini nak ibu tetein. Kasar enggak? Vulgar enggak kan? Enggak ya. Ibu susuin nak. Sini nak, ibu susuin nak. Sayang betul ibu kita kan sama kita. Dari kecil kau dalam kandungan ibu nak, sampai ibu lahirkan, kemudian ibu susui nak. Kau satu pun nyamuk yang hinggap di badanmu tak ibu relakan nak. Nak, ayolah nak, mati dalam keadaan Yahudi nak. Mati dalam keadaan Yahudi nak. Kan agama Yahudi itu adalah agama yang paling baik dan paling benar nak. Ayo nak. Kau ingin selamat mati dalam keadaan Yahudi nak. Kira-kira bisa enggak orang ini terganggu? Apalagi terganggu pak. Itu dua. Habis itu setan itu tidak
Habis itu Pak, bukan hanya berapa Pak? Bukan hanya berupa ibu dan ayah, tapi setan itu pun datang bergelombolan. Untuk siapa Pak? Untuk menggoda orang yang akan mati tersebut. Ada yang jadi saudara-saudarinya, ada yang jadi teman-teman dekatnya, ada semua Pak tergambar di situ Pak. Oh, begitu kata Nabi sallallahu alaihi. Nah, dikerubuni orang-orang meninggal itu dikuburin karena setan itu kepengen banyak temannya di neraka. Kemudian memuruj orang-orang dahulu yang sudah meninggal dunia itu, datang setan itu seperti ayah, seperti ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, teman-teman dekat, begitulah model setan. Kemudian mereka seolah-olah menasihati, kalau orang itu tetap teguh dalam keimanan dan menolak ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Yahudi dan ajaran-ajaran yang lain, kemudian dia mengatakan dia punya argumen Pak, matilah dalam keadaan Nasrani karena agama Nasrani itu yang paling benar, dia menghapus agamamu Musa. Itu pokoknya dia pakai argumen juga Pak, para setan tersebut. Kemudian jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan, datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an mengatakan wa yusabbitullahu allazina amanu, Allah kokohkan hati orang-orang yang beriman. Dia tidak apa Pak? Tidak goyah. Dia tetap dalam keadaan keimanan. Makanya Pak, mintalah Bapak kalau kita doa itu Pak, apa doanya Pak? Apa tuh doa husnul khatimah Pak? Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim ajalana bisu'il khatimah. Nanti ada hadis Nabi mengatakan, ada orang dengan surga itu sudah dekat, dekatnya hanya satu depat. Tahu-tahu dia mati dalam keadaan kufur, gitu kan? Itu orang-orang itu penyebabnya, orang-orang itu apa? Apa sebab orang-orang itu? Orang yang melakukan amal zahir tapi tidak melakukan amal batin. Amal zahir dia lakukan, sholatnya tapi tak di hati, puasanya tidak di hati, zakatnya tidak di hati. Itu hanya semuanya fata morgana atau apa? Hanya kalau bahasa orang sekarang itu apa namanya itu Pak? Pencitraan aja. Oh, orang yang seperti itu kemungkinan matinya su'ul ultima. Maka latih hati itu. Kita alhamdulillah kan belajar Minhajul Qasidin, Syarah Mukhtasar Ihilmuddin, itu untuk melatih hati. Melatih hati supaya tetap ikhlas beramal, jangan ria segala macam. Supaya kuat hati itu. Karena yang diganggunya bukan yang zahir. Yang zahir tidak kuasa lagi. Dia sudah begini aja yang zahir itu. Yang berkuasa ketika itu apa? Yang batin. Maka orang yang kuat hatinya itu yang tetap berpegang teguh pada agamanya. Sebab Pak, kalau seandainya mati, Bapak dulu pernah dengar cerita enggak? Seorang ulama ahli ibadah, ahli ibadah ya, bukan ulama ya. Ahli ibadah atau abid ya? Abid, orang ahli ibadah. Tapi nah gitulah, pokoknya ahli ibadah. Tapi jangan salah-salah paham juga Bapak nih. Saya takut pula nanti Bapak tak mau ibadah pula. Ya kan? Jangan salah paham ya. Oleh ibadah, ketika itu dia diminta sama siapa? Perempuan, dalam hadis begitu. Diminta sama perempuan agar dia diajari agama. Tapi di rumah perempuan itu. Tapi perempuan ini kan cerita Yahudi nih, cerita orang Yahudi nih. Perempuan ini sudah punya siasat dengan ahli ibadah ini. Orang Yahudi kerjanya gitu Pak. Kalau ada orang-orang yang alim, mereka apain Pak? Mereka rusak. Cara mereka rusak gimana? Mereka uji. Apa kata perempuan ini? Dia pelacur tapi kaya, duit banyak. Apa katanya kepada orang Yahudi? Coba lihat. Aku akan uji ahli ibadah tadi. Dalam satu malam dia berubah jadi orang yang paling jahat. Kata siapa? Nah, perempuan kan itu hadisnya kan begitu kan ceritanya. Nah, itu kan. Caranya gimana? Suruh ngajarin dia agama. Ceritanya itu, suruh ngajarin agama, kemudian masuk dalam rumahnya dikunci satu persatu pintunya kan gitu ya. Satu persatu pintunya dikunci sampai masuk ke dalam rumah. Kemudian perempuan tadi menawarkan 3 tawaran. Saya tidak mau belajar agama sama kamu, tapi saya menawarkan 3 tawaran. Kalau kamu tidak mau 3 tawaran ini, maka saya akan teriak, kau pasti akan digerebek sama orang. Orang ahli ibadah dia bingung dia. Apa 3 tawaran tadi? Pertama, kata dia, berzina denganku.
Aku diam-diam aja nih, berzina denganku. Sama-sama enak kita. Kau enak, aku juga enak. Gitu kan. Sama-sama enak kita. Atau minum khamar. Atau bunuh bayi. 3 itu. Ada bayi di situ, Pak. Tidak tahu dapat dari mana itu bayi. Mungkin hasil zina yang dulu kali ya. Nah itu kan. Bunuh bayi ini. 3 tawaran ini. Lama nih mikir kan. Ahli ibadah ini mikir. Mana yang harus saya pilih ini? Kalau berzina, dosa besar. Apalagi membunuh, dosa besar. Karena ada dosa besar. Kalau minum khamar, dosa kecil nih katanya kan. Dosa ini kecil nih, dosa kecil nih minum khamar kan. Nggak ada termasuk dosa besar di situ kan. Minum khamar termasuk besar. Minum khamar aja lah aku pilih. Habis itu aku keluar ya. Silakan. Kata siapa? Ternyata pelacur ini cerdik. Memang cerdik dia. Cerdik dia. Dia disuruh dia pilih minuman. Dengan minuman itu orang yang tak biasa minum kan ini Pak langsung teler dia Pak. Bapak berapa krat kalau bisa mabuk itu berapa krat biasa? 1 krat udah bisa mabuk. Ya, berarti pernah minum berarti. Udah pernah minum. 1 krat itu isinya berapa Pak? 1 krat. Wes pandai pula berarti. Pandai. Saya sebenarnya nguji-nguji aja tadi tahu dia berarti Pak. Benar deh. Ya, 24 isinya apa? 24 minum. Orang tak biasa minum 1 gelas saja langsung teler gini. Habis itu diajak berzina. Habis diajak berzina sadar, setelah sadar apalagi yang dilakukannya? Nanti ketahuan. Bunuh perempuan tersebut, bunuh pula bayinya, dibunuh semua. Berarti dosa besar semuanya sudah lakukan. Makanya kata Nabi SAW, pertama dari dosa tersebut adalah minum minuman keras. Setelah itu lanjut yang lain tuh Pak. Makanya kalau ada minuman keras pasti di sana ada zina, pasti di sana ada pembunuhan. Itu 3 serangkai itu Pak. Takkan mungkin bisa dilepaskan itu. Kalau sudah ada di sana minuman keras berarti di sana ada perzinaan. Pasti di sana ada pembunuhan. Pasti di sana ada perjudian dan segala macam bentuk dosa-dosa yang lain. Karena akal manusia sudah hilang. Akhirnya terbunuh. Setelah terbunuh ditangkap sama orang kan Pak ya. Jadi ditangkap sama orang, ketika itu dia akan dihukum mati. Datanglah setan berupa orang yang sangat alim. Setan datang. Apa katanya? Hai ahli ibadah, kalau kau mau ingin aku selamatkan, maka jadikan aku sebagai Tuhan, maka kau akan selamat. Diiming-imingi begitu, kau akan selamat, akan lepas atau segala macam, aku akan tolong kau dengan segala macam lah. Kata siapa Pak? Kata setan tersebut. Akhirnya dia murtad, kepengen lepas rencananya. Setelah itu mau taubat, tapi tahu-tahu panah telah dulu menancap ke badannya dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka takut-takut Pak, jangan sombong. Ini kalau cerita ini, jangan sombong dengan amal ibadah, jangan sombong dengan apa yang pernah kita lakukan ini. Bisa jadi nanti di akhir hayat kita tidak tahu. Makanya selalu berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala atik. Yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam keimanan dan ketakwaan. Tetapkan ya Allah, jangan sampai jadi nanti di akhir hayatku aku mati dalam keadaan kufur. Jangan ya Allah. Nah, gitu. Harusnya begitu Pak dalam kehidupan kita. Jangan sombong dengan amalan kita. Kan begitu ceritanya Pak ya. Jadi Pak, ya pokoknya tidak ada. Pokoknya jangan sampai tergelincir sedikit aja. Kalau tergelincir sedikit Pak, biasanya tergelincirnya banyak. Pokoknya jangan pernah. Kalau nanti Bapak baca hadis Nabi SAW, selalulah memelihara amal taat. Jangan sampai sedikit pun ada amal busuk di situ. Kalau pepatah kita mengatakan apa? Satu panci susu bisa rusak sama nira setitik, gitu ya. Nila setitik, nira atau nila Pak? Nila Pak. Nila itu apa tuh Pak? Racun. Racun itu sudah pewarna Pak. Nila namanya Pak. Saya belum pernah juga melihat yang begitu-begituan. Itulah ya Pak ya. Nira atau nila Pak? Nila Pak ya. Oh gitu, nila ada depannya.
Ya Pak, mengatakan ini maksudnya. Datang lalu mengusir. Jadi Pak, kalau orang yang kuat tadi, siapa yang datang Pak? Rahmat Allah datang berupa Jibril yang kan. Jadi Pak, malaikat itu guna buat kita Pak. Malaikat itu guna. Seperti orang Yahudi, mereka menghina Jibril, menghina siapa? Israel. Dihina-hinanya malaikat-malaikat itu Pak. Mereka menganggap bahwa itu tidak berguna. Tapi berguna malaikat tadi. Kalau bukan karena malaikat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena malaikat yang menjaga kita, maka sudah mati kita sama syaitan, dipijit-pijit di tempat tampar Bapak ini. Untung ada malaikat. Dan malaikat itu makin semangat dia menjaga kita dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita taat kepada Allah. Tapi malaikat juga ogah-ogahan kalau kita ogah-ogahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat nggak mau, apa kata malaikatnya, goda aja lah tuh setan, orang tuh malas, goda aja lah, mati lah dia. Itu kata setan. Tapi kalau dia baik, malaikat itu, hai setan pergi. Siapa yang bisa mengusir setan Pak? Ya Allah lah. Allah lah yang bisa mengusir setan, karena itu adalah makhluknya. Bagaimana caranya? Didatangkannya malaikat. Kalau di sini siapa yang datangkan Pak? Jibril alaihi salam. Diusirnya setan-setan tersebut berupa ayah dan ibunya tadi, yang menyerupai ayah dan ibunya, pergi. Jibril menghapus kecemberutan wajah orang tersebut, yang dia kan sudah ini tuh bingung dia kan bingung dia tuh. Yahudi Nasrani itu ayah, itu kakak, itu adik, itu ibu, segala macam. Kemana nih agama yang benar nih? Kemana nih? Orang pelan-pelan itu kan begitu. Kemana nih? Dia sudah dihapus, kemudian dia pergi. Baru setelah itu dia tersenyum, tidak ada lagi yang menggoda. Itu Pak. Kemudian dia mati tersenyum. Makanya ada yang mengatakan orang yang mati tersenyum itu karena sudah dihalau para setannya. Lanjut. Kalau orang hu'ul khatimah, hadis Nabi SAW Muslim 2651, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang sudah sekian lama melakukan amal-amal ahli surga, mungkin saja tiba-tiba dia mengakhiri perbuatannya dengan ahli neraka yang saya katakan tadi. Dan sungguh orang-orang yang sudah sekian lama melakukan perbuatan ahli neraka, tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya dengan ahli surga. Gitu kan. Jadi orang yang sudah sibuk dengan neraka, sebenarnya Pak, orang ahli neraka itu sebenarnya, misalnya orang melakukan perbuatan yang jahat tadi, tapi hatinya sebenarnya tidak mau Pak, karena keterpaksaan aja. Ada keterpaksaan, ketika terpaksa dia melakukan itu, tapi sebenarnya dia tidak mau Pak. Itulah sebenarnya inti hatinya dari dalam. Jadi agama itu sebenarnya Pak, apa yang ada di dalam hati, yang zahir juga Pak, tapi di hati yang sangat menentukan. Itulah. Terus ini hadisnya. Muhammad Abdul Haq berkata, ketahuilah sesungguhnya husnul khatimah itu tak akan terjadi pada orang yang senantiasa istiqomah lahir dan batin. Jadi su'ul khatimah, apa tuh Pak? Sesungguhnya husnul khatimah itu pasti akan terjadi kalau orang itu selalu istiqomah lahir dan batin. Itu pasti itu Pak. Jadi lahirnya dia jaganya, batin dia jaganya, pasti di akhirnya husnul khotimah. Tapi kalau orang su'ul khotimah, buruk akhirnya tersebut adalah kenapa? Karena rusak akalnya, atau tidak henti-henti melakukan perbuatan dosa besar, dan tidak segan-segan membuat keonaran. Jadi sebenarnya sudah kelihatan dari zahirnya. Zahir dan batinnya sudah terbiasa melakukan itu, biasanya dia su'ul khotimah. Tapi kalau orang su'ul khotimah, jaga batin, jaga lahir. Tapi jangan jaga lahir saja, batin enggak, harus batin juga, hati juga, keyakinan kepada Allah juga. Itu bisa Bapak rasakan begini. Ketika Bapak minum, makan, apa yang Bapak rasakan? Apakah biasa-biasa aja atau ada keikutsertaan Allah di sana? Ketika Bapak makan, Bapak minum, mana yang lebih banyak? Bapak ngucapin bismillah sebelum makan atau lupa? Alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang langsung aja, nasi uduk, ya langsung kan. Harusnya diikutkan Allah. Kalau para sahabat itu makan Pak, dari setiap kali suapan dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu hadis Nabi. Apa tuh? Apa kalau hadis yang biasa kita dengar itu Pak? Hadis biasa kan, man amila amalan lam yubda laisa lahu kullu amalin la yubda'u bi kullu amalin bi balin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta, abtar atau aqta.
Itu hadisnya Pak ya. Itu kan kata bismillah Pak. Tapi di hadis yang lain juga ada gitu. Kullu amalin ya. Kullu amalin. La yubda'u bibalin. Itu ada kata-katanya, kata sedikit itu bihamdalah. Ada bihamdalah, ada bibas malah. Jadi kalau sahabat itu Pak, bismillah di awal, tapi setiap kali dia makan, masuk ke dalam, dia ucapkan alhamdulillah. Bapak pernah rasakan gak begitu? Kalau begitu kan lahirnya Bapak makan, batinnya juga ikut. Bapak harus rasakan begitu. Setiap kali makan dan setiap kali minum diawali dengan bismillah. Setiap kali masuk ke dalam alhamdulillah. Itu nggak perlu keras-keras Bapak, nggak perlu keras-keras, tapi masukkan, tancapkan ke hati. Kalau Quran mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat maka ceritakan, bukan ke orang lain. Sebab ke orang lain Nabi mengatakan kullu ni'matin hasudun. Setiap dari nikmat itu ada dengkinya, ada irinya. Bapak punya mobil baru, Pak ceritakan ke tetangga, sakit hatinya. Dia dapat mobil baru, saya tak cemana nih, tanya kan, padahal kerjanya sama, rumahnya sama. Maka jangan ceritakan ke orang. Kalau ceritakan ke orang, orang dengkiri. Biarkan aja dia tahu sendiri, ya kan? Kalau cerita ke orang ada kemungkinan ria dan menyombongkan diri. Tapi yang dimaksud fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah yang diberikan kepadamu ceritakan ke hatimu. Ketika Bapak berkaca, oh muka indahnya engkau, hidung letaknya di sini. Coba kalau di sini. Bapak puji itu, Bapak puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, hidung saya lubangnya di bawah. Tapi coba kalau lubang di atas begini, coba mana bentuknya? Lihat mata, gitu kan? Lihat mata. Oh indahnya kau mata. Walaupun kecil, tapi kau bisa melihat. Bapak puji badan Bapak nih. Kemudian masukkan ke dalam hati. Oh Allah, tidak ada semuanya kecuali kebaikan yang kau berikan kepadaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pandai nggak Bapak begitu Pak? Masukkan ke hati begitu. Karena memang iman itu ditancapkan. Dia bukan di akal Pak. Kalau iman itu di akal, berputar-putarlah dia di akal. Berputar-putar di akal. Iman itu harus dimasukkan ke dalam hati, ditancapkan. Atau bahasa lain itu bahasanya apa Pak? Ditanamkan. Sebenarnya menanamkan iman itu dari kecil sebenarnya. Dari usia 3 tahun kata Ibnu Sina. Aku belajar iman dan Al-Quran serta adab dimulai dari 3 tahun. Jadi anak-anak 3 tahun tuh Pak udah diajarkan iman itu. Iman diajarkan, Al-Quran diajarkan, adab juga usia 3 tahun Pak. Dan rata-rata kami menamatkan Al-Quran hafalannya usia 7 tahun. Berarti 4 tahun yang hafal Pak. Anak-anak kecil tuh 4 tahun ngafal Pak. 30 juz, bukan juz 30. 30 juz selesai. Kok bisa ya Pak Ustadz? Anak 3 tahun dihafalkan Al-Quran kok bisa gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya anak kecil itu mendapatkan Al-Quran di depan mereka itu seperti Nabi Daud melihat besi. Nabi Daud kalau melihat besi gimana Pak? Gampang sama dia. Jadi. Kalau kita ngelihat besi gimana Pak? Cemana nih pusing nih. Dibakar, apa yang mau dibakar deh? Habis itu dipukul, apa yang lama kerjanya nih kan gitu kata kita kan? Karena kita tak terbiasa. Tapi anak kecil itu melihat Al-Quran itu seperti Nabi Daud melihat besi. Bapak dengarkan aja Al-Quran, pakai HP Bapak yang bagus tuh, ya kan? Pakai TV Bapak yang mantap tuh, ya kan? Buka aja Al-Quran, jangan buka yang lain-lain. Didengar sama anak sambil dia main, hafal tuh. Seperti anak-anak ngafal balonku ada 5, hafal dia. Dia tak bisa baca, tak bisa tulis, tak bisa ngelihat segala macam, tapi hafal. Begitulah hebatnya telinga ini bisa menangkap seluruh suara-suara yang ada. Makanya jangan ngomong sembarangan terhadap anak. Bisa di copy paste sama anak tuh. Itu hati-hati ngomong depan anak itu. Copy paste sama anak. Makanya apa? 3 tahun. Apa kata Ibnu Sina berikutnya? Kata Ibnu Sina, aku belajar iman. Iman itu ditancapkan 3 tahun itu Pak. Bagaimana cara menancapkannya, menanamkannya? Ketika anak kecil itu Bapak bawa atau gendong segala macam, Bapak tanya, nak, siapa yang menciptakan kamu nak? Bapak jawab sendiri,
Allah yang menciptakan kamu ya nak. Ditancapkan gitu Pak. Ditancapkan. Ketika misalnya anak misalnya bapak melihat matahari, nak coba lihat matahari itu nak. Hah? Siapa yang menciptakan matahari nak? Allah nak. Ada rembulan. Siapa yang menciptakan rembulan nak? Allah nak. Siapa yang menciptakan langit nak? Allah nak. Ditancapkan. Sebab kita tidak melihat ada makhluk yang nyata bisa mengolah matahari, bulan, bintang dan alam semesta, tidak. Kita tahu-tahu dapat aja. Ketika bapak melihat ada apa namanya? Ada tumbuhan atau ada buah-buahan atau mangga segala macam, bapak pernah nggak melihat orang yang nyata atau siapa saja nyata, jin atau segala macam menancapkan buah tersebut? Nggak ada. Ya tahu-tahu ada aja. Berarti siapa yang mengadakan? Dialah yang tak kelihatan. Itulah Tuhan yang benar yang tak kelihatan itu. Tapi kita tidak melihat ada Tuhan yang kelihatan itu punya andil terhadap diri kita. Tak ada Pak. Tuhan patung, Tuhan segala macam tak punya andil mereka sedikit pun. Apakah patut mereka dikatakan Tuhan? Kan Bapak bingung sendiri. Bingung nggak? Kalau menceritakan iman pakai nalar akal itu Pak bingung Pak. Pakai filsafat itu namanya Pak. Pusing Bapak tuh. Termutar di kepala tuh. Nah, itu kalau sudah besar belajar imannya pakai filsafat begitu, makanya dia pusing-pusing di atas saja. Dia tidak sampai masuk ke dalam. Makanya Pak, dia dari kecil ditanamkan ambil jalan langsung ke hati. Karena Allah sudah menitipkan fitrahnya manusia itu yakin kepada Allah. Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini ya Pak, misalnya Tuhan apalah sebut, nanti kena pula saya nanti nah. Mereka juga yakin, misalnya nyembah patung atau segala macam, mereka juga yakin sebenarnya mereka sembah bukan patung tadi, tapi siapa? Tuhan yang maha besar, yang perantaranya adalah patung ini. Kan gitu Pak ya? Sebenarnya Tuhan mereka siapa? Yang tak kelihatan katanya. Kalau kita kan langsung kepada Allah yang tak kelihatan, bukan kepada patung. Ngapain harus pakai perantara? Nanti kalau dia minta komisi macam mana? Kan susah pula kita. Tak komisi untuk saya mana? Komisi untuk saya mana? Kita langsung kepada Allah. Karena kita melihat tidak ada. Kita setiap nyawa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam pernah Nabi Ibrahim itu ketika mencari Tuhan pakai akal, mutar-mutar kan di otaknya kan? Tuh Tuhan saya tuh di bintang tuh di sana tuh dia bercahaya. Ketika bintang habis, terus siapa yang mengkasih saya nafas? Kalau dia hilang macam mana? Gitu kan? Ketika itu dapat dia bulan, itu bulan tuh. Di situ Tuhan saya tuh, di situ Tuhan saya tuh. Tahu-tahu bulan hilang juga. Kalau dia hilang, siapa yang menciptakan angin ini, berembus ini? Dia perlu orang yang ngatur. Dan matahari yang besar, di situ Tuhan saya. Tapi ketika matahari hilang, terus siapa yang mengasihi setiap daun-daun ini? Ada yang tumbuh, ada yang jatuh segala macam. Maka aku bertuhan kepada yang menciptakan segala alam semesta ini yang tak kelihatan. Itu kata siapa? Ibrahim. Tapi Ibrahim sudah sampai kepada Tuhan? Belum. Mencari Tuhan tak bisa dengan akal Pak. Dia harus pakai wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa Kak, nggak bisa pakai akal. Sebab kalau ada orang yang mencari Tuhan pakai akal, ketika dia mendapatkan Tuhan pakai akal, ketahuilah Tuhannya salah. Tuhannya salah. Dia mencari Tuhan itu pakai apa Pak? Pakai wahyu. Nabi Muhammad tak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak ada Al-Quran. Al-Quran yang menceritakan Tuhan itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia yang maha perkasa, tiada tidur, tiada ngantuk. La ta'khuzu wala sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang memiliki langit dan bumi. Lahu ma fis samawati man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Tidak ada yang kuasa kecuali atas dia syafaatnya kalau diizinkan. Kan gitu Pak? La yashfa'u illa bi izni. Apa lagi Pak? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang nyata, apa yang tidak nyata, apa yang sebelum dan apa yang sesudah. Kan gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa wallahu yatuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia tahu segalanya dengan ilmunya apa yang dia kehendaki. Wasi'al kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya luas besar. Kan cerita soal kursi, Pak. Keagungan Allah Subhanahu, kekuasaan Allah. Itulah kira-kira Pak. Jadi Pak, kalau iman itu kuat Pak, tak ganggu oleh syaitan. Tapi kalau tak kuat Pak, proses kematian itu susah Pak. Makanya Pak kita selalu disuruh gimana Pak? Suruh gimana Pak?
mentalkinkan orang tersebut la ilaha illallah, dia dalam keadaan sakarat itu Pak, mudah-mudahan telinga sama telinganya ingat dia. Tapi jangan cepat-cepat la ilallah, cepatlah la ilallah, cepatlah. Sakit. Dia lagi yang mabuk. Tambah mabuk dia nanti. La ilaha illallah. Nah, kalau tak sanggup la ilaha illallah Pak, sebagus kalimat kali Allah. Kalau tak sanggup Allah aja. Allah. Begitu Pak. Nah, gitu aja Pak. Allah. Ingatkan dia kepada Allah. Mudah-mudahan dia ingat la ilaha. Itu mengingatkan orang. Maka kewajiban jangan tinggalkan orang kalau dia lagi sakarat. Jangan ditinggalkan. Dia lagi susah, Pak. Dia lagi susah, lagi kebingungan. Ini mengajak ke sana. Ini aja. Gitu aja deh. Orang itu, Pak. Ingatkan. Makanya Bapak kalau mau meninggal kasih tahu. Saya mau meninggal nih, tolong talkinkan gitu. Ya, Pak ya. Kasih tahu biar kita datang untuk talkinkan. Tapi kalau Bapak diam-diam aja mati Pak sendiri, siapa yang ngasih tahu Bapak? Nah, itulah ngasih tahu setan. Para ulama ya. Hendaklah Allah bisa dikalahkan, kan? Hendaklah tidak bisa dikalahkan. Jadi Allah itu tidak bisa dikalahkan. Jibril tidak bisa dikalahkan. Maka janganlah kamu membanggakan imanmu, amalmu, salatmu, puasamu, semua kebaikanmu jangan dibanggakan. Sebab apa? Belum tahu nasib hidup kita. Makanya kalau ada begini, kira-kira Bapak masih mau membanggakan sholat gak kira? Jangan ya. Nanti Bapak bangga-bangga di sini, tahu-tahu ketemu di neraka. Bangga-bangga, jangan bangga-bangga Pak. Tetap aja jadi orang yang taat. Lanjut. Dalam riwayat, salah seorang Nabi berkata kepada malaikat maut. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ceritanya nih Pak. Sebelum dia akan meninggal. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat maut, malaikat Israel? Apa katanya? Kamu itu jangan datang mendadak beginilah. Kasih tahu dulu lah sebelum kamu mau datang. Jangan mendadak begini. Kata ini dalam riwayat mengatakan dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa dialog sama malaikat Israel pencabut nyawa. Jangan mendadak lah. Apa jawaban Nabi kepada malaikat Israel alaihissalam? Kan sudah sering aku datang, kata Israel. Berupa apa kau datang? Penyakit dah ada kan? Berarti kau sudah tua. Pak, anak bayi itu kalau disunat ada merasa sakit nggak Pak? Anak bayi. Anak saya Pak usia 21 kecil, 1 bulan setengah itu saya sunat Pak. 1 bulan setengah. 1 hari sembuh Pak. Istilahnya ya gitulah, kiranya langsung mengering gitu. Dan dia ketika sunat tidak ada kayak anak-anak yang usia 6 tahun 7 tahun disunat. Kalau anak-anak usia 6 tahun 7 tahun kan heboh Pak. Wow kan gitu kan ya. Tapi usia 1 tahun 1 bulan itu Pak nggak ada, dia santai aja. Udah potong ya, ada. Nggak ada juga gitu ya, nggak ada juga. Karena rasanya nggak ada Pak, rasanya nggak ada. Itu rasa terasa kalau kita sudah dewasa Pak. Kita dulu anak kecil Pak lari kan kemari seharian Pak. Itu nggak ada capek-capeknya. Sekarang cobalah Bapak maraton aja ke sana sedikit, baru 1 kilo. Anak kecil itu lari kan kemari. Di rumah itu nggak bisa diam itu Pak. Nggak ada capeknya anak kecil. Kalaupun dia capek, badannya sudah lelah, lalu duduk langsung tidur aja dia kan. Ya, dia pernah merasa capek itu anak kecil. Begitu Pak. Makanya Pak, kalau Bapak sudah merasa sakit berarti Pak dah tua. Sudah hampir cepat mati itu. Oh, sudah merasa sakit belum? Berarti udah tua tuh. Dah hati-hati itu malaikat Israel sudah datang. Dah datang tuh. Dah datang. Tanda-tanda. Uban sudah ada. Saya sudah ada juga uban. Berbagai macam kesedihan sudah datang, ya kan? Hal-hal yang menjadikan mungkin banyak banyak perihal, ya kan itu. Kekurangan penglihatan, kekurangan pendengaran. Itu kata malaikat Israel, itulah aku datang. Aku datang, cuman kalian banyak enggak sadar. Katanya banyak tidak sadar, seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Seolah-olah kalian bisa menghindari kematian. Itu tak bisa kalian hindari. Kalau kalian hebat, cobalah uban-uban yang di atas kepala itu coba jadi hitamkan lagi. Bisa enggak?
paling dihitamkan seminggu, habis itu putih lagi dia. Ya kan? Itu lagi, enggak ada yang sanggup manusia ini. Manusia ini lemah. Terus kemudian jika orang itu ditimpa hal, dia tidak mau sadar kan? Tidak mau bertahu. Maka ketika hendak mencabut nyawamu, aku katakan, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan. Aku adalah delegasi terakhir. Kata siapa? Israel. Sudah datang tuh, tentara-tentaraku sudah datang, yang jadikan uban, yang matamu mulai tak kelihatan, gigi mulai copot, badan-badanmu mulai penat. Itu sudah tuh. Aku yang terakhir nih, siap-siap kamu nih sebentar lagi nih. Kalau dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, orang kalau akan meninggal dunia itu setiap hari malaikat Israel sudah datang dipantau-pantaunya. Itu kapan tuh ya Allah? Tuh yang sudah buban tuh kapan tuh ya Allah? Ditanya semua. Karena malaikat Israel pun tidak tahu kapan orang itu akan dicabut. Tapi dia sudah ngintai. Bapak sudah ada rasa-rasa belum diintai-intai? Kalau Nabi Muhammad itu Pak 3 bulan sebelum apa Pak? Sebelum meninggal dunia di Haji Wada. Kan di Haji Wada di terakhir di bulan Zulhijjah. Nabi sudah mengatakan bisa jadi tahun depan kita tak ketemu lagi. Nabi sudah merasa begitu. Bisa jadi tahun depan kita tidak ketemu lagi di haji ini. Memang betul Pak, 3 bulan setelah itu Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad di Haji Wada itu pesannya banyak banget. Jangan membunuh, jangan zolim, jangan macam-macam kan. Pesan Nabi Muhammad SAW di Haji Wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Nabi sudah terasa 3 bulan sebelum itu. Bapak sudah dari sekarang sudah terasa belum? Kalau orang yang beriman itu makin jauh terasanya Pak. Sudah terasa Pak. Sudah terasa Pak. Nah, ya harusnya kita memang selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Orang kalau ingat mati pahalanya apa Pak? Pasti dia tidak mau berbuat dosa dan segera taubat dan melakukan amal baik. Makanya orang itu disebut cerdas. Dia taubat, tidak mau bikin dosa, cepat-cepat melakukan amal soleh. Sebab dia tidak punya kesempatan lagi kalau dia sudah mati. Bagus ingat mati itu. Bagus sekali ingat mati itu. Banyak orang kalau diingatkan mati takut bawaannya. Jangan cerita-cerita itu, cerita yang lain. Padahal kematian itu pasti. Kehidupan di dunia, cerita tentang duit, cerita tentang pekerjaan, cerita tentang segala macam. Apakah itu pasti? Tidak ada yang pasti di atas dunia ini. Yang pasti adalah kematian. Tapi kenapa orang bicara tentang masalah kepastian ini orang tak mau, dan bicara tentang dengan hal-hal yang tidak pasti. Sesuatu yang tak pasti ngapain dibicarakan? Biarin aja dia berjalan seperti biasanya. Pak Ustaz ini lain aja ceritanya nih itu Pak. Lanjut Pak ya. Bapak mau nanya lah. Saya sibuk sendiri aja. Tanyalah. Ibu mau nanya Bu, tanyalah Bu. Salam, silakan Pak. Ya. Hati gimana? Aisyah mengatakan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia itu, Nabi Muhammad duduk kepalanya di atas paha saya. Di atas paha saya. Terus ketika itu Hasan membawa kurma. Kemudian dia menunjukkan detik-detik Nabi Muhammad meninggal ya. Hasan bawa kurma. Nabi Muhammad, apa itu Hasan? Kurma ya Rasulullah. Minta Hasan. Dikasih sama Hasan. Kemudian Nabi Muhammad itu tak bisa menggigit kurma, bayangkan sama Bapak. Orang mau meninggal tuh, gigit kurmanya nggak bisa. Bapak bisa nggak gigit kurma Pak? Sekarang? Bisa. Kalau sudah tak bisa Pak menggigit kurma, berarti tidak cepat tuh mah. Sebentar lagi tuh. Tak bisa gigit kurma Pak. Kemudian akhirnya dia bilang kepada Aisyah, ya Aisyah gigitkan. Gigitkan sama Aisyah Pak. Makanya Aisyah tuh Pak, dia bangga sekali menceritakan kepada istri Nabi itu. Mulutku, air ludahku adalah air ludah terakhir
yang bertemu dengan air ludah Nabi Muhammad SAW. Itu kata dia kan, digigit kemana sampai lunak dimasukkan. Ternyata orang mau meninggal dunia itu Pak lapar sangat luar biasa. Bapak sudah merasakan lapar belum? Hah? Merasakan lapar belum ya? Belum ya? Ada ke sana kan? Ya. Kalau melapar luar biasa Pak, lapar sangat luar biasa. Lapar, haus, macam-macam Pak. Rasanya nano-nano Pak. Iya, kalau Bapak enggak percaya, rasakan aja nanti. Atau sekarang, sudah rasakan dulu. Nano-nano Pak, lapar, iya, haus, iya sangat luar biasa Pak. Habis itu Nabi Muhammad berkata, Aisyah, itu ada air. Tolong masukkan ke baskom. Masukkan apa? Ke baskom. Panas sangat luar biasa. Padahal badan Nabi itu dingin berkeringat. Keringat dingin. Tapi panas sangat luar biasa menurut Nabi Muhammad itu. Kemudian dimasukkan ke baskom. Kemudian Nabi Muhammad mencelupkan. Bukan diusap begini lagi Pak. Bapak kalau wudhu gimana Pak? Diusap. Ini Pak dicelupkan. Sakit luar biasa kepala itu Pak. Macam mana saya menceritakan sama Bapak? Takut pula saya ada cerita. Sakit sangat luar biasa kepala Nabi Muhammad itu Pak. Sakit. Apa kata Aisyah? Dan ketika setelah dicelupkan mengering. Apa? Tanpa dilap mengering. Apa Pak? Mengering. Berarti panas Pak luar biasa tuh Pak. Mengering. Bapak pernah nggak sakit kepala, dibasahkan kepala itu dicelupkan, habis itu kering sendiri? Pernah kan? Ngering kata Aisyah. Setelah itu kemudian dia berdialog dengan malaikat. Ya malaikat, apakah begini betul rasanya sakit mati itu? Apa kata malaikat? Iya wahai Muhammad. Dan engkau diberikan 2 kali lipat dari biasanya. Diberikan berapa Nabi Muhammad Pak? 2 kali lipat. Kemarin kita sudah cerita orang yang diberi sakit ketika meninggal dunia berarti penggugur dosa. Diberi sakit Pak. Orang beriman itu semuanya matinya terasa sakit. Cuman akan terasa ringan ketika seolah-olah pas terakhir tersebut. Tapi sebelum itu sakit sangat luar biasa Pak. Kalau sudah akan datang itu, sudah akan meninggal, maka Allah nampakkan. Apa yang Allah nampakkan? Surga. Rasa sakit hilang menjadi bahagia. Dia tersenyum. Tapi sudah mendekati Pak, sudah mendekati. Tapi sebelum itu sakit sangat luar biasa. Akhirnya Aisyah mengatakan, kemudian Rasulullah mengatakan gini kan, kata hadis itu, Rasulullah mengatakan, kalau begini sakit matinya, limpahkan saja sakit mati umatku itu semuanya kepadaku, biar aku yang merasakan sendiri. Nabi Muhammad kepengen dia sendiri yang merasakan sakit, umatnya tidak. Apa kata malaikat? Tidak begitu wahai Muhammad, semua umatmu pasti akan merasakan seperti ini. Jadi tidak bisa, memang takdir Allah semua kita akan merasakan sakit sangat luar biasa. Setelah itu, setelah meninggal Nabi Muhammad, kemudian Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Semenjak itu aku tidak pernah lagi minta kepada Allah agar matiku enak. Apa sebab? Kekasihnya Muhammad juga dapat sakit mati itu. Aisyah sudah putus asa untuk minta mati enak. Jadi artinya apa Pak? Tidak ada mati itu enak. Mati itu sakit. Nah, gimana rasa sakitnya? Saya sebutkan tadi gimana? Nano. Lapar iya, haus iya, sakit kepala luar biasa. Sakit sangat luar biasa Pak. Makanya minta kepada Allah. Minta apa ya Pak ya? Aisyah aja sudah putus asa untuk minta agar mati itu enak. Aku tak berani lagi minta kepada Allah untuk mati itu enak. Kenapa? Karena kekasihnya aja matinya sakit. Makanya Bapak sekarang masih sehat-sehat ini bersyukurlah sama Allah. Masih diberikan sehat, tak diberikan sakit. Coba kalau diberikan sakit Pak, uring-uringan. Jangankan sakit yang bahaya Pak, saban-sabanan aja, saban-saban. Itu bahasa Indonesia apa Pak? Apa tuh Pak? Saban-saban tuh Pak. Keluar kencing dikit-dikit tuh Pak, Angan-angan. Sakit luar biasa Pak. Sakit luar biasa. Bapak pernah angan-angan enggak? Pernah, serius Pak? Oh, pada sama kita. Sakit Pak. Mau keluar kok enggak keluar-keluar nih. Macam mana nih, cepatlah gitu kan. Duduk bolak-balik rasa keluar saya setetes. Habis itu aduh. Itu sakit anyang-anyangan, belum sakit sakaratul maut. Macam mana bentuknya tuh anyang-anyangan juga. Iya. Orang meninggal dunia itu Pak rata-rata Pak terberak-berak dan terkencing-kencing.
Nah, gimana kira sakitnya itu Pak? Terberak-berak dan terkencing-kencing. Makanya Pak, kalau Bapak ingin melihat orang sudah meninggal atau tidak, lihat belakangnya. Kalau basah, oh sudahlah. Kalau basah di belakangnya Pak, basah di pantatnya itu Pak, oh udah nggak ada harapan itu. Udah cepat-cepat aja berdoa kepada Allah. Bapak sering basah belakang? Enggak. Kalau nggak sering, kalau sering basah belakang berarti minta aja lah kepada Allah. Yang sering basah. Kira-kira. Saya Pak serius ini saya tidak buat serius-serius banget. Apa sebab? Takut saya cerita ini. Takut saya cerita ini. Bapak tanyalah lagi, tanyalah. Oh, non muslim itu diringankan. Matinya diringankan. Tapi ketika dia di akhir-akhir ketika dia melihat neraka, uring-uringan jadi berat. Jadi orang Islam itu terbalik Pak. Awalnya sakit, akhirnya senyum. Tapi orang non muslim awalnya senyum-senyum aja deh. Karena itu keinginan Allah dia senyum-senyum itu. Apa sebab? Allah memberikan seluruh amalan yang dulu pernah dia lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi diberikan kebaikan itu di dunia agar nanti di akhirat dia tidak punya jatah sedikit pun. Dan itu juga untuk mengelabui dia. Dia seolah-olah mati dalam keadaan baik. Dan mengelabui dia Pak, mati dalam keadaan baik, kemudian dia tidak ingat kepada siapa yang menciptakannya. Akhirnya ketika dia akan mati itu baru kelihatan sakarat. Gitulah kira-kira Pak. Terbalik ya Pak ya orang beriman ya. Orang beriman diawali sakit, kemudian diakhiri kesenangan. Kalau orang non muslim diawali senang, tapi berapa jam, berapa menit sebelum itu saya nggak bisa mentelitinya Pak, susah Pak. Karena harusnya diteliti itu dari menit ke berapa dia senang nih. Masalahnya gaib Kalau bisa diteliti itu bagus juga itu Pak ya. Teliti menit ke berapa dia senang. Maksudnya sakit orang beriman nih, menit ke berapa dia sakit, menit ke berapa dia senang. Orang non muslim menit ke berapa dia senang, berapa dia harusnya bisa harusnya diteliti Pak. Tapi nggak bisa ya Pak ya. Susah ya Pak ya. Susah ya. Gaib yang nggak ketahuan Pak ya. Nanti Bapak tanya aja sama Allah nanti. CCTV bisa Pak ya? Susah Pak, susah nggak ditangkap sama CCTV, sama malaikat itu nggak kena CCTV. Bapak pernah nggak menangkap malaikat kena CCTV Pak? Pernah Pak Pak? Yang ada itu hantu-hantu yang ketangkap CCTV ada Pak ya? Hantu bisa ketangkap kata dia, saya nggak tahu pernah lihat juga. Tapi kalau malaikat pernah ketangkap nggak Pak sama CCTV? Kapan malaikat Israel itu duduk itu ya? Bapak ceritalah Pak. Tanyalah Pak. Silakan Pak Haji. Kasih sayang Allah itu masih bisa kita pertahankan ya? Seperti dalam ayat Summatawalaikum minba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jadi kita kan beribadah dalam arti mencerdaskan lahir dan batin. Tapi itu akan istiqomah nggak untuk kasih sayang Allah dan jatuh ke kita dalam menjemput kematian? Iya, kasih sayang Allah itu pasti akan bersama orang-orang yang beriman. Allah itu tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang beriman. Cuma kali ini cuma nih Pak, cuma setiap kematian itu pasti tetap dirasakan. Tujuan hikmahnya apa Pak? Orang kalau dia merasakan susah dulu, setelah itu dia merasakan senang, nikmatnya sangat luar biasa. Jadi tujuan Allah begitu rata-rata Pak, diberi sakit dulu biar dia tahu senang. Itu bentuk rahmat Allah begitu Pak. Kalau senang aja, tidak ada sakitnya, nanti sulit dia bersyukurnya. Tapi kalau dikasih sakit Pak, gampang dia untuk bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Makanya Pak, sakit itu pun Bapak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebab satu saat nanti Bapak pasti akan merasakan sehat, nikmat yang sangat luar biasa. Lapar itu penting biar Bapak tahu bagaimana rasanya enak makan.
Kalau tidak ada lapar, Pak? Kalau tidak ada lapar, bagaimana rasa makan itu enaknya kalau lapar? Makanya Nabi mengatakan, makanlah kalau kalian sudah lapar. Berhenti kalau kalian bukan kenyang. Berhenti sebelum kalian kenyang. Jangan sudah kenyang, sebelum kenyang berhenti untuk menahan hawa nafsu. Tapi kalau sudah lapar baru makan. Kalau kita terbalik, Pak, kalau ilmu kedokteran itu, ilmu kesehatan itu makan sebelum lapar. Sebab kalau sudah lapar nanti penyakit mah, kata dia kan. Kalau Nabi ngajarin beda, Pak. Mana yang betul tuh, Pak? Kalau saya percaya Nabi suruh kita lapar dulu baru makan. Berhenti sebelum kenyang, agar kita tahu bagaimana nikmatnya makan jika kita lapar. Jadi bentuk kasih sayang Allah tuh di situ, Pak. Dikasih sakit mati, habis itu senangin. Jadi bukan disenangin terus, enggak begitu Allah itu, Pak. Enak ya, hebat ya Allah itu, Pak ya. Bapak kalau sayang kepada anak, Bapak apain? Kalau Bapak Minang itu mengatakan sayang ke anak, pukul, Pak ya. Sayang ke anak, iya sayang ke anak tuh dipukul-pukul, Pak. Sayang bini tinggal-tinggalan. Kalau sayang ke istri ditinggalkan. Tinggalkan dia sehari baru tumbuh rasa cintanya. Oh, tak ada laki di rumah tak enak badan. Tumbuh rasa cinta. Tapi kalau bapak serumah aja, bapak di rumah aja, tak kerja, bapak sakit hati istri bapak mah. Cobalah. Ya. Bapak keluar rumah cari pekerjaan, sore-sore baru disambut sama istrinya. Ya, abang datang bawa duit. Makanya itu katanya pepatah Minang itu, kalau sayang kepada anak dipukul-pukul. Supaya apa? Anak itu terdidik. Karena anak itu harus dididik, dia manusia yang harus dididik. Dan manusia itu, Pak, saya punya anak, Pak. Ternyata ada software ininya, Pak, anak itu, Pak. Software apa tuh namanya itu? Software ngeles, Pak. Saya baru tahu Pak. Software ngeles apa tuh, Pak? Ngeles apa tuh, Pak? Nipu apa tuh, Pak? Menghindar, pandai mencari alasan, Pak. Begini, Pak, cara saya belajar dengan anak saya itu. Dia kan nggak boleh makan es, kecuali hanya satu sehari, gitu kan? Dikasih es, di kulkas kasih es, dibuatin tapi dari susunya sendiri dibuatin. 1 sehari atau 2 sehari, paling banyak 3 sehari. Itu tahu dia bisa buka apa, Pak? Buka kulkas sendiri, kemudian dia ambil. Kita tanya, sudah minta izin belum tadi ngambil es? Udah, kata dia. Kepada siapa? Kepada Abah sama Uma. Kok Abah nggak dengar? Tapi Ayah udah ngomong, kata dia. Akan ngeles. Jadi anak kecil itu ternyata punya daya ngeles, Pak. Budaya ngeles anak itu, Pak. Tinggal kita arahkan aja. Kemarin beli es krim, setiap hari Jumat tuh beli es krim, Pak. Anak saya itu beli es krim, setiap Jumat beli es krim. Cuman es krim 2.000 itu aja, nggak banyak-banyak. Es krim 2.000. Itu setiap hari Jumat jatahnya begitu. Kalau dari Jumat dia tahu tuh, hari Jumat beli es krim. Tahu dia tuh, Pak. Tahu dia tuh anak saya tuh. Jumat beli es krim. Beli es krim, Pak. Es krim itu dibeli 2. Sengaja istri saya nguji nih. Istri beli 2. 1 untuk dia, 1 untuk istri. Nah, dan satunya lagi ditaruh di atas meja. Dia cepatin, habis-habisin, Pak. Udah selesai habisnya. Kemudian dia minta es krim umanya dalam ini di kamar mandi. Apa kata dia ke umanya? Uma, minta esnya, es krimnya. Apa katanya umanya? Jangan. Yaya belum makan. Namanya Maryam tapi enggak. Yaya belum makan. Maryam belum makan, makan dulu baru boleh es krim lagi. Tahu-tahu dia melapor ke saya, Pak. Dia lapor ke saya, Pak. Dia katanya di luar di teras. Dia bilang, apa kata Umah? Boleh ngambil es krimnya? Boleh, kata dia. Allah. Pas umanya keluar dari WC, es krimnya kok dimakan? Kan belum makan nasi, katanya. Terus saya bilang, tadi katanya Umah boleh. Kata dia, Umah boleh. Besoknya saya tanya lagi, apa bilang Umah pas Umah minta es krim? Apa dibilangnya? Umah bilang, Yaya belum makan. Makan dulu baru boleh makan es krim lagi. Tahu dia jawaban itu, Pak. Anak itu tahu jawaban itu, tapi ngeles, Pak. Kenapa kok saya cerita itu ya? Nih cerita ini, Pak, saya cerita bahasan. Ternyata manusia itu punya ngeles. Maka harus dipukul, Pak. Guna nggak ngeles itu, Pak? Berguna. Apa gunanya, Pak? Kalau dia dalam keadaan perang.
Jadi guna sebenarnya ngeles itu guna nggak Pak? Guna kalau dia dalam keadaan terjepit itu senjatanya. Tak capik dah teh. Pokoknya tak impi, nak tak impi dia teh, nak tak kurang di luar. Itu bahasanya. Bahasa Minanya keluar semua. jadi betul, cerdik tak? Jadi penting Pak, ngeles itu penting Pak, tapi ditempatkan di tempatnya. Ternyata anak itu punya sifat takwa, punya juga sifat fujur. Makanya Pak, bapak ini harus dipukul-pukul walaupun bukan anak-anak. Harus dipukul-pukul kayak ini Pak. Tapi nggak pakai tangan lagi, pakai ini pukulnya. Pakai hadis, pakai Al-Quran. Nggak pakai. Harus dipukul-pukul. Kalau sayang kepada orang itu harus dipukul-pukul. Diingat-ingatkan. Kepada anak juga begitu. Harus diingat-ingatkan, dipukul-pukul kalau sayang. Kalau tak, banyak orang sekarang Pak, orang tua membiarkan anak. Namanya apa Pak? Permisif ya. Apa namanya? Permisivisme. Dibolehkan aja, dimaafin aja. Anaknya lewat di depan orang, tak menunduk, tak minta permisi, dibiarin aja. Datang saudara-saudarinya ke rumah, itu datang saudara-saudarinya ke rumah, dia asik ngomong dengan saudara-saudarinya, tapi anaknya tidak dikenal. Harus kan dikenalkan. Nah, itu bibimu, itu pamanmu, itu omo. Salam sama dia, salam. Siapa yang mengenalkan anak itu ke orang tuanya? Tapi kebanyakan orang tua sekarang dibiarin aja. Datang tamu dari luar. Anaknya ada mondar-mandir tapi dibiarin aja. Harusnya, hei, nah sini. Itu teman papa tuh, teman anak apa tuh. Salam, cium tangan. Harusnya begitu Pak, biar anak itu terdidik. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang Pak, sibuk. Ini dia duduk di sini. Ayahnya duduk di sini, anaknya duduk di sini, tamunya duduk di sini. Ayahnya ngobrol sama tamu. Anaknya ditanya satu, "Nak, kamu kelas berapa, Nak?" "Kelas 4." "Kamu apa pelajaran yang kamu sukai, Nak?" "Matematik." Kalau dulu kan enggak begitu cara ajarannya, Pak. Ditanya, "Nah, kamu kelas berapa?" "Kelas 4, Pak." Ada Paknya di belakang. "Kelas 4, Om." Itu tanda hormat tuh. "Pelajaran yang kamu suka apa?" "Matematik, Om." "Matematik, Pak." Nah, kan itu harusnya gitu. Ini enggak matematik. Ayolah. Kalau saya punya anak, saya pukul kepala aja. Mati kan habis itu. Itulah makanya kalau sayang anak pukul-pukul, sayang bini gimana Pak? Tinggal. Jangan diusir, bapak yang keluar, bapak yang cari duit, bukan diusir istri itu. Diusir nggak balik-balik dan nanti bapak pusing pula mencari yang baru. Bapaknya ada aja. Silakan Pak. Ini terakhir Pak ya, saya sudah bercanda aja bawaannya lagi nih. Lanjut. Ya. Apa? Iya. Gitulah. Kalau kita buat cerita, kita cerita hanya bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Setelah dia menjadi Rasul, hadis mengatakan, setelah dia diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak pernah merasakan kenyang. Bapak tahu nggak bagaimana rasa kenyang, Pak? Tahu. Tapi Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul selama 23 tahun itu tidak pernah merasakan kenyang. Walaupun dia punya makanan, tapi dibagi sama Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar Nabi Muhammad itu merasakan bagaimana rasanya orang yang paling menderita di muka bumi ini. Agar Nabi Muhammad itu selalu punya kepekaan terhadap orang yang susah. Sebab Pak, kalau seandainya kita dalam keadaan kenyang terus, senang terus, maka kita tidak akan merasa apa tuh Pak? Tidak merasa susah, tidak merasa sakit apa yang dirasakan oleh orang. Sementara Nabi Muhammad itu butuh rasa itu. Makanya Nabi Muhammad memposisikan dirinya orang yang paling susah. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad bisa jadi orang kaya nggak Pak? Bisa. Allah sudah menawarkan tuh Bukit Uhud, semuanya aku jadikan emas, itu milikmu. Apa kata Nabi? Jangan ya Allah, biarkan begini. Kalau Nabi pilih itu bisa jadi bukit emas, bisa apa ya?
Tapi Nabi tak memilih itu. Apa sebab? Karena Nabi ingin merasakan. Makanya Bapak kalau ingin coba merasakan apa yang susah dirasakan orang, ya rasakan apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan timbul empati terus, sayang terus. Tapi kalau kita terbiasa, orang sekarang yang berlomba-lombanya apa yang dilakukan Pak? Lomba-lombanya Pak? Lomba-lomba memamerkan mobil baru. Artinya saya kan itu kerjanya tuh Pak. Lomba-lomba memamerkan rumah baru. Lomba-lomba memamerkan bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, itu kerjanya Pak. Apakah itu nanti akan menyelamatkannya? Saya rasa tidak. Itu nanti yang akan menjerumuskannya malah. Karena itu mubazir, ya kan? Beli dapurnya seharga Lamborghini. Beli apanya? Beli kompornya seharga satu buah rumah. Kompornya ya seharga sebuah rumah Pak, 500 juta harganya Pak. Kompor Pak. Itu gimana cara masaknya itu ya? Kompor seharga sama atau gimana itu Pak? Hah? Itu mati sendiri. Kemudian dia bisa masak sendiri kali ya? Jangan. Itu untuk apa gunanya begitu Pak? Apa gunanya? Sekarang orang bermegah-megahan begitu, alhaakumut takatsur. Tapi Nabi Pak ngajarin kita itu makan sederhana, minum sederhana, pakaian sederhana, semuanya sederhana Pak. Ya sederhana sudah mahal juga ya, sederhana sudah mahal juga. Semuanya serba minim lah. Bahasanya apa lagi selain itu? Pokoknya semuanya disederhanakan Pak ya. Yang tidak sederhana infak ya. Yang tidak sederhana? Ya. Orang Padang ya Pak. Berdebat kita nanti. Pak, nasi Padang itu ada yang per 10.000 Pak, serba 10.000 Pak, tapi warteg 15.000 Pak. Warteg 15.000, padahal 15.000 itu Pak, sayurnya bayar lagi, cabenya bayar lagi, kuahnya bayar lagi. Kalau nasi Padang kan enggak, serba 10.000, sayurnya di situ, kuahnya di situ, semuanya di situ. 10.000 cuma. Kan lebih murah nasi Padang daripada yang mahal itu yang sederhana aja. Itu namanya ngeles. Ngeles. Bapak udah cerita makanan aja udah ketawa aja bawahnya. Dah. Silakan Pak, terakhir Pak ya. Ya. Sebenarnya supaya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada sakratul maut, apa sih yang harus kita yakinkan di dalam hati kita supaya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang harus dibesarkan di hati itu apa? Ya. Apakah Baik. makhluk, apakah harta, dunia, gunanya apa itu? Jadi Pak, kalau kita belajar sedikit tarekat, tapi saya bukan orang tarekat ya, ingin belajar ngambil tasawufnya itu Pak, tasawuf yang murni gitu, bukan tasawuf yang melenceng. Cara zikirnya Pak, cara zikirnya itu dibaca la ilaha illallah, tapi dengan memasukkan ke dalam hati. Ditarik begini katanya begini ya, la ilaha illallah, masukkan ke sini Allahnya itu Pak. Wah, itu terkena nafas tuh. Itu kata dia gitu Pak ya. Kata orang tarekat begitu cara memasukkan kalimat Allah ditanamkan. Ditarik dari bawah. Itu kata orang tarekat, Pak. Bapak coba begitu. Mudah-mudahan ada yang merasakan nikmat begitu, Pak. Silahkan. Karena itu adalah nikmat hati. Tapi itu jangan coba-coba juga ya Pak ya. Karena itu harus pakai guru sebenarnya ya. Harus pakai guru. Jadi la ilaha illallah. Itu pas Allah itu di situ Pak. Tapi saya bukan orang tarekat jadi susah saya memahamkannya. Tapi saya pernah belajar itu, kemudian memang terasa nikmat Pak. Ya memang kadang-kadang butuh gerakan, tapi kadang juga nggak butuh gerakan. La ilaha illallah. Gitu aja Pak, sambil kadang-kadang butuh dipecingkan mata. Memang kata Imam Ghazali gitu, kadang butuh dipecingkan mata, kadang nggak butuh dipecingkan mata, tapi kadang-kadang butuh gerakan, kadang-kadang tidak butuh gerakan, tergantung kepada siapa yang melakukannya. Jadi itu yang dulu Pak tanamkan terus, ditanam la ilaha illallah hingga tertancap dia ke dalam hati, kuat. Hati itu kan di sini letaknya Pak ya. Tertancap sebelah kiri Pak. Hati itu. Letakkan dan tancap. Gitu kan. Tancapkan ke dalam hati betul-betul kuat tancapannya Pak. Insyaallah Pak.
nanti Bapak tidak akan tergoyahkan. Gitu. Oh gitu. Bapak ada. Oh gitu ya Pak ya. Oh gitu. Saya baru tahu juga. Tuh Pak Haji, tolong tuh Pak Haji. Kemana caranya tuh Pak Haji? Oh, kalau yang ke Pak Haji itu gitu ya? Kalau gitu Pak Haji gitu ya? Oh iya. Ya. Ya. Surga. Banyak yang bisa ucapkan itu. Ya. Caranya itu apakah kita, kalau kita takut sama makhluk misalnya, apakah nanti di akhirat kita bisa ucap la ilaha illallah? Iya itu Pak. Apa yang kita sebenarnya kita takuti atau siapa yang harus kita besarkan di hati kita? Allah Pak. Tidak ada yang lain. Allahu Akbar. Ketika Pak angkat itu Allahu Akbar, hilang semuanya kecuali Allah yang Maha Besar. Allah besar dengan rezekinya, Allah besar dengan keutamaannya, Allah besar dari segala-galanya. Itu dilatih Pak. Allahu Akbar. Hilang semuanya. Semuanya Pak tak ingat kecuali Allah. Harus dilatih itu Pak. Dengan cara bagaimana? Sedikit demi sedikit Bapak tinggalkan dunia. Ini caranya bagaimana? Jangan terlalu pentingkan dunia itu. Jangan terlalu ada di pikiran. Kalau pepatah itu mengatakan apa? Uang itu, dunia itu letakkan di tangan. Letakkan di tangan biar dia. Tapi jangan masukkan ke hati. Sebab kalau dunia masuk ke hati mencabutnya susah. Jangan dimasukkan ke hati, di tangan aja. Dunia itu di tangan. Ada dapat buang. Kalau bisa Pak buang itu bagus Pak. Cara membuang misalnya, cara membuang nih. Cara membuang harta, caranya diinfakkan. Jangan terlalu terlalu bakhil, terlalu butuh harta itu. Jangan terlalu butuh harta tuh. Ada habiskan, ada habis. Nabi Muhammad kan begitu Pak. Ada habis. Kan begitu Pak ya? Ya, dapat terima kasih. Diterima dikasih. Kan gitu Pak ya? Hilang kan jadinya? Aisyah juga pernah begitu Pak. 180.000 dinar, 4 miliar dia bersedekah Pak. Pas ketika malam hari dia berbuka puasa, tinggal roti kering dikit. Apa kata pembantunya? Ibu, kenapa ibu nggak sisain dari 400 miliar tadi? Sedikit aja untuk makan nih, untuk buka puasa. Coba kau ingatkan tadi, aku sedikit sisakan. Kau tak ingatkan? Iyalah, lupa aku. Bayangkan Pak, melupakan uang yang banyak. Siapa yang diingat berarti? Allah. Kan kita ini Pak, apa namanya itu ya? Kan kita rugi Pak. Siang malam kita cari duit, banting tulang, banting tulang. Tapi tak kita bawa sedikit pun ke akhirat. Kita tinggalkan di dunia semuanya. Kan sayang itu Pak ya. Harusnya gimana Pak? Kan harus pada bagian kita yang cari duit harusnya kita dapat. Ada sedekahnya, ada wakafnya, ada infaknya. Kan gitu Pak ya? Dan cara menghilangkan dunia itu begitu Pak. Ketika ada panggilan Allah, datang cepat. Allahu Akbar, datang cepat. Jangan dilalai. Nah, itu cara meninggalkan Pak. Dan memang harus, tapi saya katakan tadi Pak, kita sebenarnya sudah punya software ngeles kita sudah punya, takwa juga sudah Bu. Saya ceritakan anak saya tadi, saya baru tahu ternyata begitu Pak, anak kecil tuh Pak, ternyata begitu. Berarti dia punya. Ada saya ajarkan dia ngeles gitu Pak. Gak ada saya ajarkan Pak, tapi dia punya itu. Dan kita semua punya itu. Makanya Pak, dilawan. Nafsu itu kata Imam Al-Ghazali kan bukan dihabiskan, tapi gimana Pak? Dikendalikan. Pandai-pandailah Bapak mengendalikan itu. Rutin zikir. Ya, man asya ala syai' gitu kan. Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dengan itu pasti dia mati dengan itu. Kalau dia biasa zikir la ilaha illallah Pak, dia mati dengan itu Pak. Tapi kalau biasa dia main gaplek Pak, pas ketika mati dia mancing tapi gitu aja deh. Iya, naik sepeda tuh gini-gini aja deh. Ayolah Bapak jadi kursi kurs pula saya jadinya. Udah pada lewat.
Udah lewat mah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan walaupun ini dibawakan begini, tapi mudah-mudahan masuk Pak ya. Mudah-mudahan masuk, amin ya rabbal alamin. Hati-hati dengan sakaratul maut, karena setan tidak melepaskan kita. Setan tidak mau lepas kepada kita Pak. Selalu dia intai-intai kita. Kapan kesempatan bisa orang itu masuk neraka? Dijajaknya sama dia. Makanya Pak, tetap hati dalam keadaan taat kepada Allah. Biar malaikat selalu besar di hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.